Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 10 Juni 2020. Apa kabar hari ini? Gak usah ditanya lah ya. IHSG hari ini Bapak keluar minus 2,27%. IHSG sekarang ada di angka 4.920,6 sekian. Ya mau gimana dong, kan kita udah bilangin, kita udah siap-siap. Waktu IHSG udah mencapai resisten di kotak merah, kita kan udah siap-siap. Kita udah siapin berbagai skenario, kita udah siapin, kita punya trailing stop. Ya, kita udah pokoknya bersiap-siap lah untuk menjaga hal-hal yang terburuk. Karena kita udah tahu IHSG udah sampai resisten dan bisa saja koreksi setiap saat. Seandainya IHSG masih terus menguat, ya alhamdulillah, namanya trailing stop, dia itu akan ikutan naik sesuai dengan harga tertinggi yang kita capai. Tapi sekarang kan IHSG memang sedang koreksi. Tapi sejauh ini sih masih kita lihat masih under control ya. Semuanya masih kita bisa kendalikan. Kita masih bisa melihat bahwa ternyata memang IHSG udah sampai di range atas fase sideways dan sekarang sedang mengalami koreksi. Sejauh ini kita lihat koreksinya sih masih wajar. Paling enggak kita masih punya batas bawah di Fibonacci 38,2 di angka 4.605 ya. Teman-teman bisa lihat saya punya Fibonacci di sini ya. Saya punya Fibonacci ini udah sejak lama saya gambar. Teman-teman juga yang udah sering mengikuti channel ini pasti udah bosan ngelihat Fibonacci ini nggak pernah diganti-ganti. Ya memang begitulah kalau seorang trader ya, seorang analis. Kalau memang kita nggak perlu pindahkan, kita nggak perlu menggambar yang baru, kenapa kita harus repot-repot? Bekerjalah lebih efektif. Kalau memang kita perlu mengganti untuk cari cuan ya kita akan tambahkan atau kita akan ganti. Kalau memang nggak perlu, ya ngapain kita repot-repot. Teman-teman juga nanti itu akhirnya bisa menilai kan. Kita punya Fibonacci, kita punya analisa teknikal. Sekali kita tarik, kita pakai untuk beberapa panjang. Orang lain udah beberapa kali gonta-ganti, dia punya analisa, garis-garisnya udah berapa kali diubah. Kemudian indikatornya udah beberapa kali disesuaikan, tapi itu tetap sebenarnya IHSG nggak kemana-mana. Dalam analisa kita selalu kita katakan IHSG bergerak sideways di antara 38,2 dan 61,8%. Itu aja, sampai di situ saja. Setelah itu ya kita bebas, kita mengatur kita punya posisi seperti apa. Itu juga berlaku di saham-saham individual. Kalau teman-teman melakukan analisa saham individual, ya sudah, sekali kita analisa, sudah, diamin aja. Kalau dia bergerak naik, kita ikuti. Kalau dia bergerak turun, kita action, kita melarikan diri. Selama dia belum menembus kita punya area support dan area resisten, ya sudah, biarkan saja. Sama seperti teman-teman ada yang masih request saham yang baru, kita bahas beberapa hari yang lalu. Yang terakhir saya ingat ada yang minta keren. Nah, itu keren kan baru kita bahas kalau nggak salah beberapa video yang lalu. Nah, coba diperhatikan. Ada juga yang minta friend. Itu friend juga kita baru bahas beberapa pekan yang lalu. Teman-teman bisa lihat, saya punya analisa itu nggak jauh-jauh berubah kok. Kita menentukan support di mana, kita menentukan resistennya di mana, ya sudah. Selanjutnya biarkan pasar yang bekerja. Kita sebagai trader sudah tidak bisa melakukan apapun. Begitu kita udah entry, kita hanya bisa melakukan trailing stop ataupun melakukan cut loss. Begitu aja. Jadi sebelum kita entry, kita punya analisa itu udah fix, kita udah tepat, kita udah selesai dengan analisa. Supportnya udah ada, resistennya udah ada, di mana kita mesti cut loss, di mana kita mesti profit taking. Gak usah ribet-ribet kan? Teman-teman lihat aja, kita analisa, sekali analisa beberapa panjang. Nah, itu juga yang berlaku, yang saya lakukan di saham-saham individual. Yang teman-teman request, selalu juga saya perlakukan seperti itu. Harus teman-teman ketahui, semakin banyak teman-teman melakukan analisa itu semakin nggak efektif. Karena teman-teman akan mudah berubah opini. Dimasukin dengan berita, dimasukin dengan isu, dimasukin dengan bandar, dimasukin dengan fundamental. Makin bingung lah. Teman-teman analisanya dari awal, kalau harga oke, semuanya memenuhi, entry. Kalau enggak, ya sudah, cari saham lain. Begitu aja seterusnya. Mudah jadi trader itu, jangan dipersulit. Selanjutnya untuk IHSG, seperti yang teman-teman selalu dengarkan di channel ini, saya menganggap IHSG akan kembali ke bawah atau mencoba support di range bawah sideways di angka 38,2, sekitar 4.605.
Tetapi saya akan sangat-sangat gembira kalau ternyata IHSG bisa rebound dari sekitar Fibonacci 50% di sekitaran 4.817. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Saya punya Fibonacci ini udah lama, saya nggak ubah-ubah kok. Teman-teman selalu bisa mereproduksi Fibonacci yang saya buat, teman-teman bisa buat sendiri di charting software. Jangan mengharapkan bahwa saya akan terus-terusan update. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan, kan? Bisa aja saya dipanggil sewaktu-waktu dan teman-teman seharusnya bisa melanjutkan tanpa bergantung kepada analisa seorang pun. Bergantunglah pada kemampuan dirimu sendiri. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Saya berani jamin kita akan selalu melakukan analisa secara teknikal. Teman-teman yang berminat terhadap analisa teknikal ataupun ingin menjadi seorang trader, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Karena di channel ini, selain teman-teman bisa mendapatkan analisa yang gratis seperti yang saya lakukan setiap hari, teman-teman boleh menuliskan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Bukan sekedar hanya bagi-bagi analisa ya, teman-teman bisa mengikuti webinar. Kita punya free webinar ataupun webinar yang berbayar, baik itu dalam bentuk kelas, memang kelas untuk belajar ataupun kelas donasi yang kita akan adakan sebentar lagi. Ya, banyak kita punya program, atau teman-teman mungkin ingin menikmati perbincangan dengan para trader, mengikuti contoh para trader. Ya, saat ini sih baru 2 orang trader yang saya berhasil interview secara online. Nantikan lagi, masih ada banyak trader yang mengantri, yang sedang menunggu kesempatan untuk datang memberikan penjelasan kepada teman-teman di channel Stock Technician. Jangan lupa untuk selalu memeriksa kita punya deskripsi video, karena di deskripsi video itu banyak hal-hal yang belum sempat kita perjelas melalui video. Itu teman-teman bisa dapatkan di deskripsinya, misalnya buku atau alamat marketplace yang menjual buku, ataupun mungkin teman-teman ingin bertanya, charting apa yang saya pakai, itu biasanya kita taruh di kolom deskripsi untuk lebih memperjelas. Teman-teman boleh membeli langsung buku-buku analisa teknikal di marketplace, linknya udah ada saya siapkan di bawah. Bahkan bukan cuma buku teknikal kali ya, karena di salah satu marketplace yang menjual bukunya Bu Linda Lee, saya juga udah melihat ada pre-order untuk bukunya Mang Amsi, buku mengenai fundamental dan kayaknya mengenai saham syariah. Silahkan cek. Mari kita lihat saham SMGR. Nah, SMGR kayaknya lagi turun ya. Udah turun ini. Teman-teman bisa melihat untuk volume transaksi. Ini udah kelihatan. Ya udah turun aja ini kelihatannya ya. Ini udah turun, volume transaksi rata-rata aja. Artinya ini udah nggak bagus. Hati-hati aja. Teman-teman yang masih punya SMGR harap berhati-hati. Ini udah tidak bagus. Hawa-hawanya ini udah hawa-hawa untuk makan korban. Sebaiknya teman-teman segera menyingkir. Kita akan melihat SMGR di sekitar support, di area kotak merah, di sekitar angka 8.200 ya, 8.200 lah ya, 8.196 di kotak merah ini. Kan versi 25, jadi kita langsung aja katakan 8.200. Ini adalah support yang kelihatan. Kita akan lihat di sekitar kotak merah ini. Apabila SMGR berhasil bertahan, ya saya kira ini suatu pertanda yang bagus. Paling enggak teman-teman jangan membeli saat-saat ini, karena saat ini kan kita melihat dia sedang jalan turun. Nah, tunggulah sampai memang kita lihat ada pertanda SMGR akan bergerak naik, baru kita entry. Karena memang begitulah kalau orang trading kan. Untuk teman-teman perhatikan saat ini di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini adalah left bottom, kemudian yang di sini adalah right bottom, dan memang volumenya tidak terkonfirmasi untuk membentuk suatu double bottom. Makanya teman-teman jangan mengikuti targeting yang menggunakan double bottom, karena ini double bottomnya tidak terpenuhi. Jadi berhati-hati aja. Kalaupun dia memang bergerak naik, ya sudah ikutin aja sebagai uptrend. Tetapi jangan menggunakan targeting double bottom. Itu akan agak-agak rancu nantinya, karena kita nggak melihat terjadi double bottom di saham SMGR. Berikutnya kita punya ELSA.
Ini Elsa menarik. Udah sampai di resisten kotak merah, teman-teman lihat. Kemudian udah muncul yang namanya ini apa? Dark cloud cover. Ini dark cloud cover ya, ada candle hijau, kemudian candle merahnya ini dibuka dengan gap up dan tutup di bawah setengah dari candle hijau sebelumnya. Hari ini candlenya warna hijau, tetapi warna hijau ini adalah warna hijau turun. Maka teman-teman akan mengatakan dark cloud cover di Elsa ini terkonfirmasi. Kita akan melihat Elsa bergerak turun. Semuanya lebih jelas di sini. Elsa akan bergerak turun. Paling enggak dia akan mencoba support di area kotak kuning di angka 186. Sampai jauh ini saya masih melihat Elsa ini hanya koreksi normal ya, sangat-sangat sehat. Kelihatannya sangat sehat karena kita lihat di sini ya volumenya bergerak turun juga searah dengan pergerakan harga turun. Jadi saya pikir ini adalah suatu koreksi yang sehat. Teman-teman boleh mengamati ini Elsa, terutama sih di area kotak kuning sini ya, di angka 186. Kemudian teman-teman boleh memperhatikan juga di sekitar ya 210 gitu ya. 210 teman-teman boleh melihat karena ini kayaknya juga ada support kecil ya, support minor. Siapa tahu aja Elsa mantul dari situ, kita nggak tahu kan. Paling enggak kita akan melihat besok itu di candle berikutnya ini Elsa masih akan bergerak turun untuk mengikuti konfirmasi yang terjadi pada dark cloud cover seperti itu. Apakah saatnya membeli? Ya, kalau teman-teman pengen menyumbang ke pasar saham, teman-teman pengen menggarap air laut, silahkan membeli saat ini juga. Berikutnya kita punya MDKA. Nah, kali ini MDKA saya akan mengatakan saatnya untuk membeli. Teman-teman akan dengan mudah mengerti karena ini adalah penerapan hasil interview kita dengan Pak Satrio Utomo. Teman-teman yang belum mengerti kenapa saatnya membeli, silahkan nonton interview saya dengan Pak Satrio Utomo di weekend yang kemarin. Di weekendnya itu ada, kita ngobrol sangat panjang sampai 4 jam. Sebenarnya sih saya sendirian yang ngomong-ngomong duluan ya, saya duluan yang bicara sendirian untuk memberi penjelasan sepanjang 1,5 jam kalau saya nggak salah ingat. Kemudian 2 jam setengahnya itu teman-teman akan melihat bagaimana Pak Satrio memberikan penjelasan menjadi seorang trader, bagaimana caranya melakukan analisa. Itu cukup lengkap. Di sini kita akan melihat bagaimana MDKA udah turun untuk melakukan support testing dan sudah muncul candle hijau. Teman-teman lihat candle hijau. Candle hijau ini menandakan MDK akan segera bergerak naik. Seperti kata Pak Satrio yang di interview kemarin, belilah pada saat saham akan bergerak naik. Beli pada saat segera naik dan jual pada saat segera turun. Jadi jangan dibalik, jangan sekarang jualnya lalu nanti belinya pas sudah di pucuk. Nah, itu kebalik namanya ya. Selalu seperti itu, teman-teman yang berbakat untuk melawan tren. Coba dibalik logikanya. Belilah pada saat harga saham akan bergerak naik. Pak, ini yakin naik. Kalau misalnya nggak naik gimana? Kalau misalnya nggak naik berarti kita salah. Kita selalu punya stop loss. Jangan berkeras kepala, jangan mencoba untuk melawan apa kata pasar. Kalau memang dia nggak naik, ya sudah, kita stop loss. Kalau dia bergerak naik, ya kita nambah. Karena kita lihat begitu MDK ada di sekitar support kotak merah ini, teman-teman melihat kan bagaimana MDK-nya mantul naik. Nah, sekarang probabilitas untuk naik membentuk all time high yang baru itu lebih besar. Saya kira ini patut diwaspadai, jangan sampai kita ketinggalan kesempatan tujuan. Oke, sekarang saya pindahkan resistennya ke atas. Udah ya, jadi resistennya saya akan mewarnai dia dengan warna merah. Nah, teman-teman lihat, ini adalah resistennya. Target ada di angka 1390 atau mungkin teman-teman bisa katakan di 1400 lah. Itu sebagai all time high untuk MDKA. Kemudian yang merah di tengah ini karena dia lagi di testing, saya akan warnai dia dengan warna kuning. Sedangkan di bawah ini yang ungu, ini adalah sebenarnya warna hijau sebagai support. Oke, teman-teman boleh
menunggu mungkin kalau masih ragu-ragu ya tunggu aja di support kotak hijau, siapa tahu dapet, siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu. Yang kita bisa analisa di sini adalah ya dia sedang disupport, kalau dia mantul bergerak naik ya happy cuan, begitu kan? Oke, kita lanjut dengan BTPS. Saya kira BTPS sudah jelas ya, sudah mencapai resisten di kotak merah. Kita lihat ini resistennya kotak merah. Kemudian kalau teman-teman lihat ini sebelumnya ini apa nih? Apakah ini adalah bearish engulfing? Ternyata bukan ya, ini bukan bearish engulfing, ini hanya sebagai candle netral saja. Tetapi hari ini udah bergerak turun lagi. Artinya ya mungkin saja BTPS sedang support testing di area kotak merah. Apakah ini mengkhawatirkan? Kalau saya lihat sih enggak ya, mengkhawatirkan support testing kali ini. Teman-teman boleh saja sekarang, karena ini sedang di testing, udah berubah menjadi support, kita ganti dia dengan warna kuning. Nah kan, kita ganti dia dengan warna kuning. Sedangkan untuk resisten berikutnya, saya kira ada di atas, saya akan taruh di sini ya. Ini lebih jelas kayaknya. Ini saya akan perbesar. Kenapa diperbesar areanya? Untuk mencakup dua ini biar lebih kelihatan, karena support dan resisten itu selalu berupa range ya, bukan merupakan garis linear, garis harga mutlak gitu, enggak. Support dan resisten itu selalu berupa range, garis sekian sampai sekian, probabilitasnya itu lebih bagus kena, seperti itu. Sedangkan di bawah sini kita akan ganti dengan warna hijau sebagai support. Oke ya, lebih jelas ya. Yang di atas ini belum diganti jadi warna merah ini. Ini adalah resisten. Nah, sekarang kita punya posisi seperti ini. Kalau pengen membeli, ya bisa ada membeli pada saat mantul dari support kotak kuning. Jadi tunggu. Kalau memang ada candle hijau muncul, ya teman-teman boleh membeli. Kalau kemudian teman-teman nggak percaya, aduh agak ngeri ya, ya tunggulah saat breakout dari area kotak merah 3530. Saya kira ini juga satu resisten yang bagus. Tembus di sini teman-teman boleh ikutan membeli, berarti teman-teman sudah melihat ada new high. Oke, kita akan melihat peluang uptrend itu menjadi lebih besar. Tetapi kalau memang ini adalah salah satu dari fase koreksi yang terjadi di BTPS, ya teman-teman akan melihat BTPS akan support testing lagi di sekitar 2480. Tapi kalau memang punya pandangan lain, kayaknya memang ini support testing di sini deh, support yang ini kan ini baru ditembus. Nah, saya kira saatnya untuk membeli BTPS dalam waktu dekat ini. Berikutnya kita lihat INAF. Apa yang terjadi dengan INAF? Kok kayaknya seru banget ya. Banyak yang request INAF. Apa ya yang terjadi? Apakah memang INAF naik atau malah galau karena takut INAF-nya merosot lebih dalam? Saya kira kita udah cukup jelas ya dalam beberapa analisa sebelumnya saya mengatakan INAF lebih baik beli pada saat breakout dari area kotak kuning di angka 1125. Kalau kemarin kemudian ada yang menganggap itu breakout, kemudian hari ini udah turun lagi, ya berarti itu adalah false break. Itu mudah saja diterangkan ya, bukan hal yang sulit. Karena kita melihat memang belum terjadi breakout yang sah mungkin ya kalau kita mau katakan. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman berani membeli kemarin pada saat terjadi breakout ataupun membeli hari ini karena menganggap candle kemarin breakout, ya itu adalah salah satu langkah yang bagus. Teman-teman udah berani mengambil resiko pada saat terjadi breakout kemudian entry, ya enggak apa-apa toh, wajar kok. Tapi kemudian kalau terjadi kesalahan ya enggak apa-apa, yang namanya salah entry itu adalah hal yang wajar. Tidak ada seorang trader yang 100% mengambil keputusan secara tepat, selalu ada false break.
Ya, itu semuanya jebakan yang ada di pasar. Teman-teman nggak sendirian kok. Siapapun trader yang mengaku tidak pernah terjebak dalam false break, nah itu bisa dikatakan agak-agak meragukan sebagai seorang trader ya. Apalagi teman-teman yang biasanya melakukan pembelian saat breakout, ya memang itu adalah risiko yang paling besar dihadapi, false breakout. Lalu kemana kira-kira lanjutan untuk INAF? Sampai saat ini saya belum tahu ya, belum kelihatan lebih jelas apakah INAF akan bergerak naik atau enggak. Tapi kalau kita melihat candle merah hari ini, ya mestinya kita akan mengatakan INAF akan turun dulu, mungkin akan support testing lagi. Tapi apakah sampai di area kotak hijau atau enggak, itu belum kita ketahui. Paling enggak teman-teman boleh mulai waspada di sekitar angka 1030, karena di area ini cukup sering terjadi transaksi ya. Kemudian teman-teman bisa menunggu lagi di bawah sini di area kotak hijau 910 kalau memang masih terjadi penurunan lanjutan. Setidaknya teman-teman akan melihat beberapa pertanda, misalnya kalau dia besok turun lagi, di candle berikutnya turun, volumenya makin mengecil, apalagi kalau volumenya udah sama seperti ini, kecil-kecil seperti ini, bisa dipastikan itu adalah saat yang baik untuk mulai membeli. Berarti fase turunnya itu udah hampir selesai dan siap-siap untuk naik lagi. Jadi belinya itu pada saat di bawah-bawah gini ya, pada saat dia bergerak kecil-kecil, teman-teman udah mesti curiga. Itu saat membeli, bukan pada saat dia tembus dengan candle besar gini baru tiba-tiba beli. Ya memang resiko untuk terjebak false break itu sangat besar. Teman-teman sebaiknya menunggu benar-benar udah breakout dari sebuah resisten baru ikutan beli. Ini kan masih ada di sekitar resisten. Ya bisa dikatakan break, tapi ya belum meyakinkan, belum terlalu set gitu ya. Jadi ya wajar aja lah. Beli dekat-dekat support pada saat dia sedang akan bergerak naik, dan jual pada saat dia ada di sekitar resisten, pada saat dia siap-siap akan turun, seperti itu. Kita lanjut dengan MNCN. Waduh, MNCN ternyata nggak sampai ke kita punya area resisten kotak kuning ya. Kemudian udah mulai bergerak turun lagi. Sejauh ini kita masih melihat turunnya ini agak-agak mengkhawatirkan. Artinya kita masih melihat peluang MNCN melanjutkan penurunan. Sampai di mana kita juga belum tahu. Mungkin aja ini udah mulai mendekati akhir dari retracement. Ya mungkin dia turun sedikit lagi sampai sekitar angka 910 gitu. Ya kita akan lihat lah dalam beberapa candle berikutnya. Karena sejauh ini kita lihat volume transaksi juga nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Ya candle kemarin besar, volume besar, candle hari ini kecil, volumenya kecil. Tapi ya kita masih belum bisa katakan dengan jelas. Paling nggak kita masih melihat ya volume ini masih rata-rata lah. Belum bisa kita simpulkan memang ini adalah penurunan. Sejauh ini masih terlihat cukup bagus, higher high dan higher low masih terlihat cukup indah di MNCN. Saya kira ini bisa diperhatikan teman-teman yang mau cari cuan di saham MNCN. Saya kira boleh lebih dekat, lebih detail untuk memperhatikan pergerakan MNCN. Beberapa candle berikutnya mestinya kalau dia sedang uptrend, kalau dia beneran uptrend, teman-teman akan melihat ada rebound lagi, udah kembali bergerak naik. Itu kalau dia beneran uptrend ya. Tapi kalau masih bergerak sideways, ya dia akan turun lagi ke area kotak hijau. Karena kita masih curiga area kotak kuning dan area kotak hijau ini adalah range sideways untuk MNCN. Kita lanjut dengan Tele. Tele udah sampai di kita punya resisten di area kotak ungu ya, teman-teman bisa melihat. Saya nggak ada rekayasa, teman-teman bisa melihat deh video sebelumnya. Search aja saham Tele di channel Stock Technician, nanti keluar semua video yang ada pembahasan mengenai saham Tele. Itu teman-teman akan melihat bagaimana saya menempatkan setiap support dan setiap resisten. Kalau teman-teman melihat candle hari ini, teman-teman akan sepakat dengan saya bahwa ini adalah candle dark cloud cover, dan berarti besok ini akan terkonfirmasi.
Kenapa bisa tahu dan terkonfirmasi, Pak? Ya karena dia menyentuh area resisten. Ini adalah bir sinyal. Kemudian kita akan menyangka, kita akan berprasangka bahwa tele akan terkonfirmasi karena dia udah ada di resisten. Soal segala macam berita buruk di luar sana itu adalah nggak usah dianggap, udah lupakan aja lah. Chart udah menerangkan segala-galanya. Oke? Itu busuk-busuk di sana itu hanya orang cocokmologi, bukan cocokmologi deh. Kita katakan lebih enak itu cocokologi. Nah itu ya. Jadi dia udah melihat ada kemungkinan tren bergerak turun, kemudian mereka mengeluarkan berita, oh dia turunnya karena begini, bla 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 bla. Bullshit lah, omong kosong itu. Chart udah mengatakan bahwa ya memang tele akan bergerak turun, dan kemudian kita akan melihat tele akan turun lebih jauh lagi. Teman-teman akan melihat kita punya tele ini dark cover, kalau besok terkonfirmasi, berarti teman-teman akan melihat tele di sekitar support kotak hijau di angka 100. Nah, dan ini adalah area yang cukup krusial ya, teman-teman harus waspada. Karena kita juga belum melihat perkembangan yang lebih bagus untuk tele ini. Soal berita-berita, sekali lagi saya mengatakan bullshit lah, nggak usah dipercaya bahwa kayak gitu. Berita-berita itu keluar setelah kejadian, oke? Saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang bisa kita bahas hari ini membantu teman-teman semuanya sehingga bisa menyusun trading plan dan mengeksekusinya dengan baik dan menghasilkan cuan yang lebih optimal. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.